rahmat-Mu. Kami ada hari ini karena anugerah-Mu. Kami bisa menikmati kasih-Mu hari ini semua karena anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan buat apa yang telah Kau lakukan bagi kami. Kami bersyukur punya Allah yang besar, punya Allah yang dahsyat, punya Allah yang luar biasa seperti itu. Terima kasih Tuhan. Sebentar lagi kami mendengar firman Tuhan. Berkati hamba-Mu dan Kau juga berkati jemaat Tuhan yang mendengarkannya. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Salam. Luar biasa ujian kita pagi hari ini. Teman-teman yang melayani, terima kasih. Pakai terus talenta yang Tuhan berikan bagimu pada kalian supaya semakin luar biasa saudara. Bukan untuk gereja ini, tapi untuk Tuhan. Amin. Jangan berpikir untuk Pak Gembala, GKKI, enggak. Untuk Tuhan. Amin. Baik Bapak Ibu, kami kemarin pergi perjalanan misi sama Pak Riki keluarga. Jadi ya mungkin ada fotonya, bisa tunjukkan. Ini dia. Jadi ini perjalanan misi kemarin, kami pergi sama Pak Riki keluarga dan saya keluarga. Karena Matius 28 ayat 19 ini saudara. Jadi bukan karena apa? Karena ini. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai ke akhir zaman. Ayat inilah fondasi kami pergi ke ladang misi saudara. Jadi bukan jalan-jalan, ya sekalian akan gitu. Tapi berdasarkan ayat ini dia bilang pergi. Jadi bukan saya aja saudara juga bisa pergi. Tapi jangan pergi semua, nanti kan cuma kita lagi di sini kan. Jadi ini dia. Next. Ini. Jadi saya bilang tadi kami melayani. Lihat ini. Ada juga kami lagi makan-makan, ada juga sambil mendoakan orang. Ini. Jadi ini kami kunjungan ini ke Perawang saudaraku. Ini sekitar 1,5 jam dari Pekanbaru. Jadi Pak Regi dan Bu Genti luar biasa, semangat mereka kan. Ini di kampung saudaraku, jangan berpikir ini memang ini kelihatan di mana gitu kan. Ini bukan di hutan lah, di sawit-sawit lah. Saya nggak foto lah sawit-sawitnya, nanti kan berapa hektar sudah Pak, bilang kan. Ini dia, ada satu keluarga kami jumpai. Keluarga ini sebelumnya saya Jehovah, istrinya Muslim, dan puji Tuhan mereka sudah melayani sekarang dan demi Tuhan Yesus. Oke, seterusnya, ini juga, saudara mungkin lihat juga ini kan, cantik kan rumahnya Pak. Ini juga masih di tempat yang sama, di daerah yang sama. Ini juga sawit semua di sini. Kebetulan dia tokek sawit. Jadi makanya sofanya agak besar kan, kayak sawit dia. Ini dia, kami berdoa buat keluarga ini. Bulan Agustus lalu kami juga berdoa buat keluarga ini, saya sama istri. Mereka masih semangat. Kemarin kami jumpai, dia sakit dan semangatnya turun. Jadi kami datang ke sana untuk menyemangati dia, berdoa buat mereka. Oke. Ini pada hari Minggu saudaraku. Hari Minggu juga dulu di sana, saya khotbah dengan baju yang sama. Mantap istri saya ini, mengingatkan. Jadi saya melayani di gereja di sana hari Minggu. Ada beberapa jemaat di sana, saya diberi kesempatan. Seterusnya, ini juga. Ini kami juga melayani di lapas. Ini di mana namanya? Bangkinang. Ini 2 jam dari Pekanbaru. Saudaraku, ini ada di lapas ini sekitar 200 orang lebih orang Batak. Wow. Anak muda. Penuh. Sampai tak muat ini saudara, duduk di belakang ini. Itulah. Saya pun terkejut ya, pasti orang Kristen lah kan gitu, orang ibadah.
adalah orang Manado beberapa, tapi kebanyakan orang kita. Pas salaman kan, tarigan, sembiring. Saya melayani di sana ini. Jadi luar biasa saudaraku. Tapi mereka semangat kayak tentara gitu. Amin, bilang serentak, mereka bilang amin. Karena katanya kalau nggak bilang amin, bisa dihukum nanti di luar. Ternyata ada yang mengawasi. Nah, kita nggak kayak gitu lah. Kalau saudara bilang nggak amin juga nggak apa-apa. Nggak ada yang ngawasi. Ini di lapas ini. Berikutnya masih ada. Ini juga kami sama Pak Riki juga ini ada kami layani satu keluarga. Dan ini juga ada sebelah yang saya layani. Saudara lihat telunjuk saya itu. Ada yang juga. Bukan berarti nomor 1 ya. Telunjuk saya bilang nih. Jangan saudara, kok gini enggak? Saya memastikan dia. Ini orang kita Tiongkok. Saya layani istrinya marketing. Istrinya ngomong sama istri saya, suaminya saya hantam. Nah, ini dia. Saya ajak dia kemarin terima Tuhan Yesus, dia bilang tunggu dulu Pak. Dan saya percaya, kita doakan, kami kunjungi lagi. Wah, ini saudara kenal siapa anak muda yang dua ini? Inilah misionaris yang kita kirim ke sana. Dan inilah tempat kita yang baru di Pekanbaru. Kita ada ruko 3 lantai. Kita bikin RDTP Riau Pekanbaru. Jadi ini kita lagi bersih-bersihkan. Puji Tuhan Pak Riki membantu dan Bu Genti ini. Kemarin kami ke sana dan sekarang sudah ada tempat kita di sana. Jadi kalau saudara mau ke Pekanbaru, kita sudah punya tempat di sana. 20 menit dari bandara. Jadi bisalah singgahkan. Sebelum saudara pergi lihat sawit saudara di mana, mampirlah. Kamarnya ada saudaraku. Jadi ruko ini ditempati dulu sebagai tempat tinggal. Jadi dia sudah punya kamar, punya dapur, kayak rumah lah. Cuma agak panas sedikit lah. Nah, gitu kan. Gak ada ininya. Jadi ini puji Tuhan saudaraku, di sampingnya dan di belakangnya ada tanah ini. Dan kita doakan biar kita bisa beli juga tanah itu. Nah ini yang di Pekanbaru tempat kita. Jadi mereka sudah melayani di sana. Ini pelayan mereka. Jadi saudaraku, mereka sudah melayani dengan talenta yang mereka miliki. Saya tanya, apa talentamu? Saya bisa mangkas Pak. Kemarin kami beli bisa cukur mesin. Dan mereka sudah melayani. Dan puji Tuhan mereka semangat. Doakan terus. Sering bilang telefoni, tapi jangan telepon yang negatif lah. Minta uang dulu kalian kan. Ini mereka sudah di sana melayani. Karena mereka sudah sudah 10 hari kan di sana. Dan puji Tuhan mereka sudah pergi ke target kita itu, menyampaikan kabar baik itu ke orang-orang M di sekitar sana. Jadi mereka sudah kemarin pergi ke sana melakukan pelayanan. Selesai. Jadi ini khotbah saya hari ini. Aku pun mau. Masih ada fotonya Pak? Masih, tapi yang lain jangan lah. Yang ini aja. Kalau yang makan-makan apa ya, ini nantilah di luar kan. Jadi puji Tuhan saudaraku, Tuhan buka jalan sehingga kita bisa memulai dari kita di Pekanbaru. Ini bukan karena kuat kami, percayalah ini semua karena Tuhan. Apapun kalau kita lakukan untuk Tuhan, Tuhan akan membuka jalan. Percaya itu, dan saya percaya itu. Sehingga kemarin perjalanan kami di sana tidak susah kami mencari ruko ini saudaraku. Tuhan tunjukkan semua. Kami dulu kan orang itu dua-dua untuk mencari ruko, malah yang mereka cari satu tidak pas. Pas kami lewat mau makan, ada di situ tulis dijual dan disewakan. Saya bilang sama Pak Riki, dijual itu Pak Riki, tapi pokoknya disewakan. Kita telepon aja, dia bilang iya bisa disewakan. Kita mulai ini. Jadi saya percaya apapun itu yang terjadi dalam hidup kita karena turut campur oleh Tuhan. Percaya itu. Sekali lagi saya katakan bukan karena saya hebat. Saudara sudah mengenal siapa saya. Saudara tahu siapa istri saya. Saudara tahu siapa Pak Riki dan Bu Genti. Kalau karena kuat kami, kita tidak bisa memulai. Amin. Makanya saya buat judulnya hari ini, dengan anak Yesus. Wow. Saudara seru sekali.
Jadi saya ada cerita sebelum ini kan. Jadi adalah 3 orang baru ketemu di atas kapal, ya kan? Anak muda, berkenalan dengan mereka. Soalnya tegang semua, santai-santai. Jadi 3 anak muda ini ketemu di atas kapal Kelut. Pas mereka pulang ke Medan, ya kan? Bertanyalah salah satu di antara mereka, "Hei, kau marga apa?" Datang orang Batak ini kan, dia bilang, "Saya marga Sinaga." Wow, biasa Sinaga. Salah satunya ada orang Jawa di situ, yang 3 orang itu kan. "Kau lihat bang ini, Sinaga," pikirnya kan. "Emang kau marga apa sih, Le?" Katanya lagi, orang Karo. "Saya marga Guru Singa." Heran orang Jawa itu kan. Maaf kalau orang Jawa sini, bukan meremehkan ya. Jadi orang Jawa ini bingung. Satu marga Sinaga, Naga, pikir kan. Satu Guru Singa, Singa. Aku gimana ini? Kau marga apa, Lai? "Saya orang Jawa bang." Katanya. "Oh, kau gak punya marga?" "Ada." "Apa margamu?" "Ular kobra." Haleluya. Amin. Belum juga, nanti kita lanjutkan. Hari ini saya mau berbagi dengan saudara dengan tema dengarkanlah Yesus. Saudaraku, hari-hari ini banyak orang meninggalkan pelayanan, melakukan di luar dari sebagai orang percaya. Kenapa? Karena dia tidak mendengarkan Yesus. Saya mau sampaikan pagi hari ini, apapun problem kita hari ini, saya mau katakan, dengarkanlah Yesus. Saya akan ceritakan, saya akan sampaikan. Kita buka Alkitabnya, Matius 17, 1-5. Mungkin saudara kita baca sama-sama lah, supaya ngomong juga saudara. Matius 17, 1-5, 1, 2, 3. Selanjutnya, sampai di situ dulu. Saudara, waktu itu Yesus membawa 3 muridnya. Yesus berapa muridnya? Ada 12. Tapi pada hari ini dia bawa 3 muridnya. Petrus, Yakobus, dan Yohanes saudaranya. Mereka naik sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka berdiri saja. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka. Wajahnya bercahaya seperti matahari, dan pakaiannya menjadi putih bersinar seperti terang. Maka tampaklah kepada mereka, siapa di situ? Ada Musa, ada Elia, sedang berbicara dengan dia. Jadi waktu itu ada 3 orang di situ, Yesus juga ada, Elia, Musa. Kata Petrus kepada Yesus, nah ini Petrus, "Tuhan, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Jika engkau mau, biarlah kudirikan di sini 3 kemah. 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Saudaraku, ini cerita mungkin kita sudah sering baca. Waktu itu mereka melihat Yesus berbicara-bicara dengan Elia, Musa ini. Saking senangnya Petrus berkata, "Yesus, biarlah kita dirikan di sini 3 kemah. 1 untukmu,
satu untuk Elia, satu untuk Musa. Saudara tahu apa yang dikatakan seterusnya 5? Dan tiba-tiba sedang ia berkata, tunda awan terang menaungi mereka dan berdiri dalam awan itu dengan suara yang berkata, inilah anak yang kukasihi, kepadanya aku berkenan, dengarkan. Petrus mau menyamakan Yesus dengan Elia dan Musa. Tiba-tiba dari surga muka turunlah awan. Dia bilang apa? Inilah anak yang kukasihi, kepadanya aku berkenan, dengarkan. Mereka mencoba menyamakan Elia, Musa dengan Yesus. Saya tahu siapa Elia? Di perjanjian lama, Elia ini adalah nabi. Kalau zaman sekarang pendeta lah itu kan, nabi. Baru ada yang namanya Musa, hukum Taurat. Dan Yesus kasih karunia. Mereka mau menyamakan nabi Musa yang hukum Taurat itu dengan kasih karunia. Surga tidak suka, ini salah ini Petrus. Murka dia. Apa katanya? Ini yang dikasihi kepadanya aku benar, dengarkan dia. Dengarkan Yesus. Bapak Ibu saudara yang terkasih dalam Tuhan. Saya tadi katakan Elia adalah nabi. Kalau sekarang saya bilang ini pastor, saya kan pendeta-pendeta. Oh, terus nggak didengarkan dia, Pak? Saya mau kasih tahu sama saudara. Di zaman perjanjian lama, nabi itu dia menyampaikan apa yang Tuhan katakan kepada umatnya. Itulah yang dilakukan nabi. Waktu itu, ketika Yesus belum mati di kayu salib. Tapi hari ini Yesus ada bersama dengan saudara dan saya ada di hati saudara. Amin. Musa, hukum Taurat. Kamu harus. Makanya di Ulangan dikatakan apa? Jika kamu baik-baik mendengar suara Tuhan Allahmu gini, baru 10 perintah Allah. Mereka mau menyamakan itu dengan Yesus, dengan kasih karunia itu. Dan hari ini masih banyak orang yang percaya seperti itu. Saya tidak katakan saudara tidak percaya sama pendeta. Tapi biarlah apa yang disampaikan hamba Tuhan dari depan ini terkonfirmasi dari hati. Amin. Saya tidak bisa katakan, Pak Aristas yang ibadah ini Bapak traktir kami. Amin. Karena Pak Pendeta yang ngomong. Amin. Baru dia bilang, enak aja Bapak yang dengar. Saya bilang, saya dengar suara Tuhan Pak Aristas. Bapak yang dengar suara Tuhan, saya jadi korban lagi. Tapi kalau terkonfirmasi dalam hatinya juga mengatakan, lakukan itu, benar. Amin. Saya percaya dan kuat. Jadi tugas kami di depan ini bukan menyuruh saudara, tapi mengkonfirmasi bahwa Tuhan bekerja, Tuhan ngomong dalam hidup saudara. Jadi kalau ada pendeta mengatakan, Pak, pergi ke sana, misionaris, tapi dalam hati saudara, misionaris, aja Bapak ini. Tapi Tuhan bicara kepada saya, Pak Marwan, saya bilang kan, apa yang mendengar suara Tuhan? Saya diutus katanya. Tapi ketika saya katakan, Pak, Injil orang di Balai Laksana, benar itu yang itu Pak, itu juga sama. Itulah dari Tuhan. Amin. Saya nggak mau saudara keluar meninggalkan pelayanan gara-gara mendengar dari luar. Jangan. Keluarga saudara sudah bahagia, saudara dengar kata-kata dari luar, di gereja itu tidak jelas, dan saudara percaya itu bukan dari Tuhan. Harus dari dalam. Karena dari awal saya katakan apa? Di mana Tuhan itu sekarang? Di mana Yesus sekarang? Di hati kita. Seharusnya dari dalam sejahtera kita. Itulah dari Tuhan. Kalau hanya dari kiri kanan muka belakang saudara meninggalkan pelayanan, saudara takut tidak menikah, saudara takut tidak punya anak karena dari belakang, dari kiri kanan, itu bukan dari Tuhan. Itu perjanjian lama. Makanya saya dikatakan apa? Nabi itu waktu perjanjian lama, karena Yesus belum ada, makanya dia menyampaikan apa yang Tuhan sampaikan. Hari ini Yesus itu ada bersama dengan saudara dan saya. Jadi jangan saudara sikit-sikit, aduh, kata orang, keluargamu tidak bisa diberkati.
Jadi waktu pertama kami pergi di Pekanbaru sama istri saya jumpai pendeta-pendeta di sini. Saya jumpai mereka, izinlah kan gitu, ngomong. Tahu mereka apa kata? Kami minum kopi. Pak Taligan katanya sama saya, sebelum Bapak memulai pelayanan di Pekanbaru ini, saya mau tanya, yakinkah Bapak melayani di sini? Saya bilang, saya yakin. Kasih tahu sama saya apa tanda-tandanya. Saya bilang sama dia, Pak, saya sejahtera datang ke sini. Saya diskusi sama keluarga saya, mereka setuju. Saya diskusi sama pemimpin saya, mereka setuju. Dan saya sejahtera. Itu sudah konfirmasi dari Tuhan. Dia bilang, tidak cukup, Pak. Kasih saya 2-3 lagi tanda-tanda. Enak aja lu hidup. Pasangan buat kita. Saya katakan tidak benar. Kalau mau sejahtera, saya percaya dan konfirmasi dari hamba Tuhan, sama-sama kita ini, saya percaya betul. Jangan paksakan, jangan ngotot. Ini benar dari Tuhan ini. Padahal gara-gara emosi saudara aja. Gara-gara tadi saya kurang senyum, saudara bilang besok nggak mau lagi ke gereja. Gara-gara senyum saudara meninggalkan Tuhan. Gara-gara Pak Pendeta saudara meninggalkan Tuhan. Jangan menuhankan pendeta saudara. Jangan menuhankan manusia, itu maksud saya. Bukan tidak boleh dengar, tapi kau harus mengalami juga damai sejahtera dalam hati. Makanya gini, Tuhan katakan apa kepada Petrus? Dengarkan dia. Ini ayat yang kukasihi. Dengarkan dia. Jangan dengarkan yang dia ini. Musa lagi, apalagi hukum Taurat. Makanya di gereja kita ini jarang kita mengatakan hukum Taurat di tempat ini. Kau harus berdoa, kau harus berpuasa, harus, perpuluhan harus, ya kan? Buah sulung harus awal tahun ini. Mengingatkan saya. Mana tahu lupa. Sebelum tanggal 28 kan, udah mau habis bulan. Harus. Kita hidup hari ini bukan di bawah hukum Taurat, tapi karena apa? Kasih karunia. Amin. Jadi itulah yang saudara dan saya harus dengar. 6. Mendengar itu tersungkurlah murid-muridnya dan mereka sangat ketakutan. Lalu Yesus datang kepada mereka, menyentuh mereka sambil berkata, berdirilah, jangan takut. Dari tahun duluan, memang enak. Sudah dibongkar. Katakan di sini, Yesus bersama-sama dengan mereka. Kalau karena engkau melayani orang meninggalkan engkau, jangan takut. Ada Yesus bersama dengan saudara. Kalau karena hari Minggu ada ibadah pemuda, hari malam Minggu ada ibadah pemuda, pacar nggak mau putus kan? Terus siapa teman saya, Pak? Ada Yesus. Dikatakan bersama mereka, kecuali Yesus seorang diri. Yesus tidak pernah meninggalkan saudara. Amin. Yesus tidak pernah meninggalkan saudara. Jangan takut. Engkau anak muda, percaya. Dengarkan Yesus. Dengarkan juga lah bunda kan? Dengarkan bunda. Kata Fatimah itu, tak dengarkan lagi bunda. Mati bunda sudah. Ya kan? Dengarkan Yesus dalam hidupmu. Walaupun orang membenci kau, walaupun orang membenci kita, orang mengata-ngatai kita karena omongan kita, orang mengatakan kita tidak waras lagi, udah gila kawan ini, omongannya sudah tidak jelas, keadaannya pun seperti itu, minta pula dia rumah, minta pula dia mobil. Jangan dengarkan itu. Ada Yesus bersama dengan saudara. Ada Yesus bersama dengan saudara. Enjoy saja, percaya saja, lihat saja Yesus. Amin. Jadi saya ada cerita lagi nih. Jadi ada orang Batak, ya kan? Orang Batak ini sudah menikah dan lahir di Jakarta.
Jadi dia nggak paham-paham lagi bahasa Batak. Ya kan? Pulanglah mereka ke kampung Samosir. Ya kan? Itu Bapak Supri itu ya. Jadi orang Samosir. Jadi pulanglah dia ke kampung. Sampai dia di kampung, tinggal di sana. Ada bulan tahun kan, bulan ini kan banyak bulan tahun ya, makanya cuma kita banyak nggak datang. Jadi waktu itu ikutlah mereka, ikutlah istrinya ke bulan tahun itu pas lagi makan. Dilihatnya lah ke sana. Dijumpainya ada ibu-ibu lagi mempalas kan, masukin daging ke plastik. Datanglah dia. Eda, apa itu? Kok Eda bungkus? Kan dia sudah makan di sini. Eda, untuk pinahanku, betul? Untuk pinahan, gitu kan? Oke lah, untuk pinahan. Lihatnya lagi. Eda, ngapain Eda itu? Kok dibungkus? Ini untuk pinahanku. Semua. Dia nggak tahu pinahan. Pinahan apa pinahan? Di sana dia bilang untuk pinahan, di sini bilang untuk pinahan. Datang dia lagi, teman dia dulu tadi bungkus juga. Ini bungkus juga? Iya, untuk pinahan. Bukan. Terus untuk anakku. Oh, ini untuk anak. Jangan mau tanya gini, berarti pinahan itu anak. Dia kan membuat kesimpulan sendiri. Karena dua bilang pinahan, ini bilang anak. Oh, berarti orang ini dibungkus ini untuk anaknya. Ya kan? Baru dibilang temannya ini main-main lah ke rumah, Eda. Di rumah lah, katanya kan, kau kan baru pindah dari Jakarta. Ya, nanti saya sempatkan lah. Jadi setelah 1 minggu, datanglah ibu ini ke rumah temannya ini, diketoknya lah. Eda, katanya kan, yang bukan anaknya. Mana mamamu? Dia ke pesta Nantulang. Apanya? Itulah, saya nggak paham. Oh, ke pesta dia? Iya. Dia adalah anak ketiga kan? Sehat-sehat kalian semua ya. Kalau mau tanya, ini karena sasang itu gitu kan? Jadi, oke lah. Kalau mama mau datang, bilang sama dia ya. Tadi aku berkunjung ke rumahmu, bilang sama mama. Oh iya Nantulang. Pulang lah ini. Ketemu di tengah jalan. Dari mana Eda? Saya dari rumahmu. Oh iya, kami udah pesta. Jadi, iyalah, sibuk kali. Tadi gak sempat. Jadi gimana rumah kita? Gak usah lah ke rumah. Terus, tadi aku udah ketemu sama pinahan. Pinahan itu sehat-sehat semua loh. Puji Tuhan, kan? Gemuk-gemuk. Pinahanku yang mana? Itu yang di rumah ada 3. Itu anak saya. Terus apa itu pinahan? Pinahan itu anak Eda. Oh lama. Amin. Ini nggak tahu lah apa hubungannya sama yang ini lah. Cuma hati-hati kan, perlu kita belajar bahasa Batak. Salah-salah nanti kan. Oke, kita lanjut. Saya minum dulu ya. Ini ada kisah tentang Nehemia. Nehemia ini dipanggil Tuhan dan dia juga rindu untuk membangun kota. Nama kotanya adalah Yerusalem. Jadi waktu itu kota itu sudah hancur, sudah dirobohkan semua. Baru Nehemia mendengar suara Tuhan dan juga punya kerinduan, jadi diajaknya orang-orang untuk membangun kembali kota itu. Jadi waktu mereka bangun kota itu, banyak yang senang, banyak juga yang gak suka. Makanya kita baca hari ini. Ketika Sanballat mendengar bahwa kami membangun kembali tembok, bangkitlah amarahnya dan ia sangat sakit hati. Ia mengolok-olok orang Yahudi. Saya bayangkan, mereka punya niat baik,
membangun kembali kota itu, datang si Sanballat ini, sakit hati dia, mengolok-oloknya. Ini yang sering terjadi, saudara. Mungkin ketika engkau membangun keluargamu lebih baik, ya kan? Membangun kerohanianmu yang sebelumnya mungkin malas ke gereja dan hari ini saudara rajin ke gereja. Ada yang mengolok-olokmu. Ada yang orang nggak senang. Maka saudara kita tahu, kadang senyum pun kita ada yang orang nggak senang. Ya kan? Cemberut pun kita ada yang senang. Miskin pun kita ada juga yang mengolok-olok kita. Kaya pun kita ada juga orang nggak senang. Ini terjadi waktu itu. Sanballat ini ketika dia mendengar, dia iri hati. Kok bisa dibangunnya lagi kota itu? Padahal dia tinggal di kota itu. Dan berkata dia apa saudara dan tentara Samaria, apa gerangan yang dilakukan orang Yahudi yang lemah ini? Saudara lihat, dikatakan mereka ini orang lemah, orang tidak mampu. Apakah mereka memperkokoh sesuatu? Apakah mereka hendak membawa persembahan? Apakah mereka akan selesai dalam sehari? Apakah mereka akan menghidupkan kembali batu-batu dari timbunan puing yang sudah terbakar habis seperti itu? Diremehkan, saudara. Niat baik mereka diremehkan orang ini, diremehkan oleh Sanballat ini. Niat baik dia membangun kota ini, saudara, yang sudah hancur ini. Itu saudara disalah mengertikan orang, ya kan? Niat baik saudara. Tapi ketika kau mendengar suara Tuhan, jangan pernah mundur. Bukan berarti ketika saudara mendengar suara Tuhan, mendengar Tuhan sejahtera, tidak ada tantangan, banyak tantangan. Tapi engkau bersama dengan Tuhan, jangan mundur. Apa yang dikatakan seperti ini lalunya? Lalu berkatalah Tobia orang Ammon itu yang ada dekatnya, sekalipun mereka membangun kembali, kalau seekor anjing hutan meloncat dan menyentuhnya, maka robohlah tembok batu mereka itu. Datang nanti roboh itu katanya. Tak lama nih saya itu ke gereja itu, kok lihat aja. Karena OT aja, kalau OT lagi 3 kali itu. Karena naik aja bisnisnya itu. Karena lagi diberkati aja dia itu. Karena sakit aja dia itu makanya dia ke gereja. Karena ininya dia maka pelayanan. Karena ininya dia pelayanan. Mungkin itu saudara akan dengar. Robohnya itu gampang kali merobohkan itu. Bapak Ibu saudara berkasih dalam Tuhan, jangan takut. Kalau itu kau alami, kalau ada yang meremehkan saudara hari ini, jangan takut. Kalau kau sudah mendengarkan suara Tuhan dan Tuhan berbicara kepadamu, lakukan saja. Amin. Jangan pernah mundur. Kau anak muda, jangan takut menikah. Amin. Jangan bertakut tidak punya teman hidup. Tuhan atur semua. Percaya itu. Gak usah kau depan laki-laki kayak perempuan goyang-goyang gimana supaya abang itu perhatikan. Gak perlu itu. Ya kan? Hari ini rambut saudara pendek, minggu depan panjang supaya diperhatikan abang itu gitu kan. Hari ini warna merah, besok warna pink. Tapi umur Pak, jangan takut. Tuhan siapkan sesuai dengan rencana Tuhan. Saya sudah lama berdoa, Pak, rumah saya masih seperti ini. Jangan takut, dengarkan Tuhan, percaya Pak. Ada waktunya Tuhan. Dan itu yang saya pegang hari ini. Kita membuka pelayanan pekan baru itu sudah tak ada yang kita punya. Hanya Yesus. Amin. Adalah saya punya Pak. Jamin. Karena kata Pak Supri kan ada Yesus. Oh, kami ketemu sama orang pekan baru. Dari mana Bang? Saya naik Grab. Dari Batam. Terus ngapain kesini? Orang liburan ke Batam, Bapak liburan ke pekan baru katanya kan. Ini hutan Bang katanya kan. Gak ada apa-apa di sini katanya. Coba ya kan. Sana mallnya itu aja.
Makanan tak ada yang enak. Kalian itu udah tes semua kan. Lebih enak makanan di rumah. Tapi saya percaya Tuhan pasti ketika kami pergi ke sana, kalau sejahtera dan kita bahagia dan Tuhan jalankan, Tuhan buka jalan dan luluskan semua. Saya percaya itu dari Tuhan. Amin. Ini minggu depan kamu berangkat lagi ke sana lagi nih. Karena sejahtera kan. Saya udah ngomong sama Palis, tahu apa gimana? Aku bilang, tunggu cuti Pak katanya. Sudah tahu? Mungkin sudah berpikir kan di sini udah enak Pak, ngapain lagi ke sana? Karena saya mendengarkan suara Tuhan dan saya sejahtera. Jadi jangan saya ikut-ikutan pula. Oh Pak Timata ke Pekanbaru, atau Pak Supri pindah lagi dia ke Tanjung Pinang kan? Kami ke sana Pak. Kami Pak Desta pergi ke Punggul lagi. Ya tapi kalau sejahtera lakukan ini. Karena kalau dari Tuhan saya mau katakan bahwa semua pasti berjalan dengan baik. Banyak omongan dari luar, banyak. Orang-orang sekitar kita banyak. Dia bilang kayak gini tadi, lewat aja nanti anjing roboh itu katanya. Berarti kan rapuh kali, diremehkan. Yalah kami dengarkanlah bagaimana kami dihina. Mereka dihina di sini. Mereka tidak dianggap padahal membangun yang baik. Bapak Ibu saudara terkasih dalam Tuhan, dengarkan Yesus. Percayalah, kalau saudara mendengar Yesus, Tuhan akan buat semua berjalan dengan baik. Jangan dengarkan kata tetangga saudara. Kalau saudara sudah mendengarkan Yesus, kalaupun berkat itu belum datang, kau sudah di jalan yang benar, sudah di track yang benar, tinggal nunggu hasilnya. Ada waktu Tuhan, dan tentunya waktu Tuhan berbeda dengan waktu saudara dan waktu saya. Tapi ketika saudara percaya waktunya Tuhan itu, pasti apapun kerinduan saudara, Tuhan pasti beri. Kalau hari ini belum terjadi, tambahlah, harapkan lebih lagi. Amin. Ini khususnya anak muda ini, karena kebanyakan kita anak muda. Pak Marwan masih muda juga kok. Amin. Anak muda juga semua terbaik. Jangan takut masa depanmu. Jangan takut. Fokus saja hari ini melayani Tuhan. Fokus saja hari ini mendengarkan suara Tuhan. Jangan ubah dari mana kau dengar. Kalau penyakitmu hari ini belum sembuh, jangan kau dengar apa kata orang itu. Di sana ada orang pintar itu katanya. Bapak Ibu, saya mau katakan jangan. Oh, kalau dia bilang kau kurang berdoa makanya sakit. Bapak Ibu, bukan karena doa. Hari ini kita ada di bawah kasih karunia Tuhan. Bukan tidak perlu berdoa. Tapi kalau ada orang mengatakan itu karena doamu, karena dosamu, saya mau katakan tinggalkanlah itu. Amin. Harus karena Yesus. Kalau hari ini kita belum diberkati, berharaplah kepada Yesus. Jangan berharap kepada orang lain. Jangan berharap kepada manusia. Dikatakan apa? Manusia itu mengecewakan. Manusia itu mengecewakan. Tapi Tuhan tidak pernah mengecewakan. Amin Bapak Ibu. Amin. Saudara masih mau cerita lagi? Selesailah, nanti biar ada lagi minggu depan kan? Jadi itu yang mau saya sampaikan pagi hari ini buat kita semua. Mari dalam hidup kita, dalam keluarga kita, dalam pekerjaan kita, apapun itu, dengarkan Tuhan. Biarkan Tuhan mengkonfirmasi dari dalam hatimu apa yang kau inginkan. Jangan kau melakukan sesuatu yang bodoh dengan apa yang orang katakan. Kembali cek kepada Tuhan. Tuhan seperti ini kata orang. Jangan saudara.
Jangan samakan hukum Taurat itu dengan Yesus. Mereka tidak selevel. Dengan nabi-nabi itu, Yesus tidak selevel. Makanya dari surga murka dia katakan, dengarkan dia. Artinya hanya Yesus yang boleh kita dengar. Amin. Mari kita berdoa. Saya undang bagi berdiri. Terima kasih Tuhan. Biarlah anak-anakmu pagi hari ini mendengarkan firman Tuhan ini dan terkonfirmasi dalam hati mereka bahwa mereka harus terus mendengarkan Tuhan, percaya kepada Tuhan, dan selalu mengandalkan Tuhan. Saya berdoa di dalam nama Tuhan Yesus buat semua jemaat Tuhan di KKI Rosden ini yang ada di tempat ini, yang tak hadir hari ini. Kami berdoa, saya berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Apapun kerinduan beliau hari ini, apapun impian dari tahun ini, biarlah dia mendengarkan dari kita. Biarlah satu nama itu yang berbicara dan membuka jalan bagi mereka. Terima kasih Bapak Ibu. Berkati mereka semua. Berkati keluarga mereka, anak-anak mereka, usaha mereka, bisnis mereka, yang lagi cari pekerjaan, yang sekolah, yang mencari teman hidup, yang menunggu anak, apapun kerinduan mereka, saya berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Tuhanlah jawabannya. Hanya satu sumber jawaban kami. Hanya satu suara kami dengar. Suara dari surga mengatakan, inilah anak yang kukasihi, dengarkan dia. Dan Yesus itu ada bersama dengan kami hari ini. Biarlah Tuhan Yesus yang ada di hati kami menuntun kami, berbicara kepada kami. Terima kasih Bapa buat pagi hari ini. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin.